Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Vaksin COVID-19 produksi Moderna kembali didatangkan pemerintah Indonesia. Kali ini jumlah vaksin yang didatangkan sebanyak 3,5 juta dosis vaksin siap pakai. Vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR8014. Secara virtual, Menteri Luar Negeri Retno El Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyambut kedatangan vaksin ini. Vaksin buatan Moderna ini merupakan sumbangan dari Amerika Serikat untuk tahap ketiga. Dalam 2 pengiriman sebelumnya, Indonesia telah menerima 3 juta dosis dan 1,5 juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Presiden Joe Biden tersebut. Bantuan ini didapatkan Indonesia lewat fasilitas COVAX. Secara tidak langsung, pemerintah Indonesia telah mengamankan sekitar 440 juta dosis vaksin yang datang secara bertahap. Menlu mengatakan bahwa pada bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia yang akan menambah stok vaksin bagi masyarakat. Melalui jalur COVAX Facility sendiri, Kementerian Luar Negeri mencatat Indonesia telah menerima 19,7 juta dosis vaksin jadi. Saat ini saya berada di Washington DC melakukan kunjungan kerja atas undangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Pertemuan pertama telah saya mulai di hari yang sama dengan hari ketibaan, yaitu pertemuan dengan Kurt Campbell, Deputy National Security Council, White House. Kurt Campbell adalah teman lama saya dan saat ini Kurt Campbell memiliki portofolio sebagai koordinator Indo-Pasifik pada Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Selain membahas berbagai isu strategis kawasan, saya juga membahas mengenai kerjasama penanganan COVID-19. Sebagai hasil diskusi yang intensif, baik dengan Sekretari Blinken maupun dengan NSA Jack Sullivan, Amerika Serikat telah memberikan tambahan dukungan vaksin dose sharing melalui COVAX Facility sebanyak 3,5 juta dosis vaksin jadi yang tiba saat ini di Jakarta. Ini adalah ketibaan vaksin Moderna dari Amerika Serikat tahap ketiga. Sebagaimana teman-teman media ikuti, sebelumnya Indonesia telah menerima 4.500.160 dosis vaksin dari Amerika Serikat yang tiba dalam 2 tahap. Tahap pertama 3.060 dosis vaksin dan tahap kedua 1.500.100 dosis vaksin. Dengan ketibaan pada hari ini, maka jumlah vaksin Moderna, dukungan kerjasama pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia adalah 8.160 dosis vaksin jadi. Besok pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Indonesia juga akan menerima 620.000 vaksin AstraZeneca dukungan kerjasama dose sharing bilateral dari pemerintah Inggris. Dan menurut rencana akan terdapat pengiriman berikutnya yang jumlahnya belum dapat disampaikan pada saat ini. Dukungan vaksin dari Inggris ini juga merupakan hasil komunikasi yang intensif yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Diskusi terakhir kita lakukan untuk mematangkan kerjasama dose sharing ini di sela-sela pertemuan G20 di Matera, Italia pada tanggal 29 Juni 2021. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungan tambahan vaksin Moderna. Ungkapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada pemerintah Inggris. Kerjasama melalui dose sharing mechanism ini merupakan salah satu cara yang penting untuk dilakukan agar dunia dapat keluar dari pandemi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, dengan ketibaan vaksin Moderna 3,5 juta pada hari ini, maka dalam catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menerima di titik ketibaan sejumlah
170.357.880 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin curah atau bulk sebesar 144.700.280 dan vaksin jadi sebesar 33.657.600 dosis. Jadi kita pilah lagi, kalau kita pilah dari sisi sumbernya, maka dari COVAX Facility saat ini Indonesia telah menerima pengiriman sebesar 19.704.960 dosis vaksin secara gratis dan semuanya merupakan vaksin yang sudah jadi. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengamankan pengadaan vaksin bagi kepentingan rakyat Indonesia. Insya Allah di bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, selama seminggu terakhir, dunia masih menghadapi kenaikan kasus global sebesar 9%. Pada tanggal 30 Juli 2021, Dirjen WHO bahkan menyampaikan bahwa dalam 4 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir, kenaikan kasus global meningkat 80% akibat varian Delta. Banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kerja keras bersama penting untuk dilanjutkan agar tren penurunan ini terus terjadi di Indonesia. Angka kematian dunia juga mengalami kenaikan sebesar 10% dibanding minggu lalu. Pada periode 19 sampai 25 Juli 2021, WHO juga mencatat jumlah kematian sebesar 69.000 orang atau naik 21% dibanding minggu sebelumnya. Dirjen WHO juga masih memberikan perhatian terhadap kesenjangan vaksinasi di tingkat global yang masih lebar. Minggu ini jumlah dosis yang telah disuntikkan berbanding dengan populasi di kawasan Eropa adalah sebesar 84,9%. Sementara di kawasan Amerika Utara sebesar 82,5%. Kawasan Afrika baru 4,6% dan kawasan ASEAN mencapai 21,7%. Untuk Indonesia sendiri, hingga saat ini Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 67 juta dosis vaksin COVID-19. Tepatnya 67.761.337. Saya ulangi, 67.761.337 dosis atau sekitar 24,49% dari total populasi Indonesia. Insya Allah dengan terus berdatangannya vaksin dari berbagai sumber ke Indonesia, kita dapat mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan penyebaran virus COVID-19 dan menekan angka hospitalisasi dan kematian. Insya Allah teman-teman, dengan bekerja keras, disiplin, bersatu, seraya juga terus berdoa, kita bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ini. Sementara itu Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan ketersediaan stok vaksin mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunal. Menko PMK menuturkan, kerjasama berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat program vaksinasi, baik melalui pihak swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga lainnya. Alhamdulillah pada hari ini
kita menerima kedatangan vaksin produksi Moderna dari Amerika Serikat melalui fasilitas COVAX dan AstraZeneca dari Inggris yang merupakan sumbangan dari pemerintah kerajaan Inggris, hasil kerjasama bilateral Indonesia-Inggris. Untuk semua itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kehadiran vaksin tahap ke-32 dan ke-33 ini adalah merupakan bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya keras menghadirkan vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Kedatangan 3.500.000 dosis vaksin jadi, produksi Moderna dan 620.000 dosis vaksin jadi, produksi AstraZeneca, memastikan bahwa stok vaksin sudah aman. Secara keseluruhan menjadi sekitar 178 juta dosis. Hal ini secara tidak langsung berarti telah mengamankan sekitar 440 juta dosis vaksin yang datang secara bertahap. Stok vaksin yang aman sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperluas program vaksinasi 2 juta per hari sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden pada bulan Agustus ini. Hal ini penting karena semakin banyak penduduk Indonesia yang memiliki kekebalan, semakin baik di dalam melawan COVID-19. Kerjasama berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik melalui pihak swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan juga lembaga-lembaga yang lain bergotong royong, bahu-membahu mempercepat program vaksinasi ini. Vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia telah dipastikan aman, berkhasiat, dan juga halal. Dengan demikian, warga masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut melakukan vaksinasi. Vaksinasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus tetap disertai disiplin 3M dan penguatan 3T di dalam melawan COVID-19. Untuk itu, pemerintah terus melakukan langkah-langkah penting guna mempercepat pemulihan kesehatan, membangkitkan produktivitas, dan mengakhiri pandemi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak untuk terus mematuhi kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena kebijakan tersebut adalah merupakan upaya untuk melindungi kita semua dan menekan laju penyebaran dan penularan COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga selalu menjamin bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, berkhasiat, dan halal. Di samping itu, program vaksinasi juga perlu didukung oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan masyarakat. Tim Eljon Media laporkan.